Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur pasal 8 yang akan menjadi dasar dari renungan beberapa kali yang akan disampaikan berbicara mengenai ungkapan kekaguman kepada Allah. Bagian awal dan bagian akhir dari pasal 8 ini berbicara mengenai sifat agung Allah. Saya mulai dengan Mazmur 8 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Kata yang digunakan untuk menuliskan nama di situ pada ayat yang pertama adalah berarti nama atau ketenaran. Dalam hal ini seringkali diterjemahkan menjadi reputasi yang baik. Dalam budaya saat itu, nama seseorang selalu merujuk pada karakter esensial dari orang tersebut atau dari individu tersebut. Dalam hal ini adalah Allah. Nama Allah yang agung dinyatakan baik di bumi maupun di atas langit. Bumi mengungkapkan keagungannya di lautan dan pegunungan, pohon-pohon dan bunga-bunga, flora dan fauna yang Allah ciptakan. Langit mengungkapkan kemuliaannya pada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang juga Dia ciptakan. Mungkin lebih mudah bagi orang-orang dari dunia yang primitif dulu untuk menghargai hal-hal seperti ini daripada kita, orang yang tinggal di dunia sekarang ini. Sekarang kita lebih mungkin untuk mengagumi inovasi teknologi dan kemajuan medis yang merupakan pencapaian manusia. Kita melihat semua itu lebih dari ciptaan Tuhan. Tetapi setiap kita orang percaya harusnya lebih peka. Kita haruslah mengagumi keluasan dan kerumitan ciptaan Tuhan dengan setiap pengetahuan yang ada di dalam diri manusia. Kalau para ilmuwan membahas banyak sekali pengetahuan dari penemuan di sana dan di sini, tetapi yang sebenarnya adalah mereka baru saja menemukan. Mereka baru saja menemukan, tetapi sebenarnya sudah ada. Di ayat yang kedua, di sana berbicara bagaimana Tuhan menguatkan orang-orang yang mungkin dianggap remeh, yang tidak memiliki kekuatan. Bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, itu di sana ditulisnya. Ia memakai bayi-bayi dan anak-anak, sehingga yang lemah ini dapat membungkam musuh dan mereka yang membalas dendam. Tuhan seringkali memilih pribadi yang kelihatannya kecil. Contohnya, Israel. Itu jumlahnya kecil daripada Mesir atau Roma yang besar. Daud yang kecil terhadap Goliat raksasa itu. Gideon dan pasukannya yang kecil, mereka mengalahkan tentara Media. Bahkan Yesus berkata dalam Markus 10, biarkan anak-anak kecil datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bahkan yang ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Di sini kita berbicara mengenai rencana Allah yang jauh lebih tinggi dari jalan
dan pemikiran manusia. Dan kepada Allah yang seperti ini, tidakkah engkau merasa tenang? Tidakkah engkau dengan nyaman merelakan dirimu berada di tangannya? Karena bahkan Allah dapat bekerja melalui hal-hal yang menurut pemikiran kita dianggap remeh. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jangan takut bersandar kepadanya. Tuhan memberkati.